Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini gue akan ke rumah PRT. Gue akan bersilaturahim atau ingin menanyakan tentang Pak Atat dan anaknya si Ogah bersama teman-teman Bang Aleh dan Sandi. Nah, kalau begitu teman-teman, jadi gue akan menanyakan ke PRT, dan kebetulan PRT-nya tidak jauh rumahnya sama rumahnya Pak Atat. Nanti semoga aja PRT-nya ada, karena waktu beberapa hari yang lalu sudah sempat ke rumahnya PRT, namun beliau sedang pergi ke daerah Depok. Nah, malam ini semoga aja gua bisa bertemu dengan PRT supaya bisa menjelaskan misi dan tujuan saya untuk Pak Atat, teman-teman. Semoga aja respon PRT dengan kita welcome. Tapi sepertinya kayaknya sih welcome ya teman-teman, karena saya waktu itu ngeliat dari bertanya pada tetangga-tetangga yang kemarin ada, katanya PRT-nya orangnya asik teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau jemput Bang Ale dulu. Oke, kita langsung aja nanti di rumahnya PRT. Let's go. A few moments later. Ini udah parah Pak, soalnya kan kalau saya sih masih nggak apa-apa kalau misalkan kayak Pak aku minta duit gitu. Tanpa kekerasan istilahnya. Nah ini kemarin pas masih sebenarnya udah nggak wajar sih kalau udah ngerokok kantong gitu. Betul. Ya memang karena kan. banyak yang cerita juga dari sini, lingkungan itu juga begitu. Jadi nggak cuma sekali dua kali, mungkin sering kali dia begitu. Sampai dia kan nongkrongnya kemana tuh? Yang ke Jati ya, yang mau ke lampu merah tuh ya, yang di mana tuh Polsek itu ya, pemuda situ tuh. Untuk kegiatan anaknya itu Pak, kalau menurut Bapak sebagai ketua RT itu di sini kegiatannya dia itu kayak gimana sih Pak? Dulu itu kan dia kan sudah mualaf ya, Iya. kan? Udah ditampung sama remaja masjid. Terus nggak tahu kenapa, tahu-tahu nggak tahu dia waktu itu udah pernah kerja di sana tuh. Udah pernah kerja dia. Pernah kerja, terus akhirnya jualannya kan nggak laku atau gimana, terus dia ini lepas gitu. Terus dari situ dia udah mulai Kayak agak-agak stres gitu ya. Itu dari remaja masjid udah disuruh, udah kamu tidur aja di masjid nggak apa-apa gitu kan. Ditampung juga sama orang-orang itu. Masjid itu. Masjid sini nih, Nurul Jami itu. Tapi dia nggak mau. Sampai Dia nggak mau. bajunya pun juga kan nggak ganti-ganti. Bajunya itu aja terus. Tapi ini Pak, kelakuan si anak ini udah berapa lama sih Pak seperti itu Pak? Ya sejak tahun 2020 kalau nggak salah deh. 3 tahun lalu. Iya. Ya pas COVID itu kan banyak kan, akhirnya jadi dagangan kan, jadi ini kan. Ya itu terus akhirnya down dia kan, nggak ada kerjaan lagi ya. Oh dia sempat dagang atau kerja gitu dia ya Pak? Dia sempat ikut itu, sempat dagang orang yang jualan tahu tahu goreng kalau nggak salah di ujung itu. Iya. Di situ itu. Soalnya gini Pak, dapat informasi dia kayak konsumsi obat-obatan gitu Pak. Oh gitu ya? Ya kalau lihat dari mukanya kan agak kelihatan kan. Karena teman-teman saya juga banyak Pak kalau yang kayak begitu tuh. Jadi kita secara nggak langsung gampang kalau ngeliat ciri-ciri orang yang pakai obat-obatan. Obat-obatannya apa itu? Pernah ketahuan nggak itunya pakai apa? Tapi mungkin kayak ini aja ya, lem apa gitu kali ya? Paling mungkin kayak lem atau pil-pil apa ya, obat penenang anjing itu. Penenang itu. Kayak gitu. Mungkin kali ya. Gitu. Kalau di sini sih belum tahu ya. Cuman memang udah berkeliaran kan, jadinya nggak ini. Dia paling sini cuman malam doang udah dia masuk gitu kan, di gang situ kan rumahnya dia itu, naik ke atas gitu. Iya, soalnya informasinya pas di depan bengkel bapaknya ini kan Pak Atat banyak kayak teman-teman dari ojek online, terus dari pihak-pihak lain yang kayak memang merhatiin juga Pak. Karena
perilakunya. mereka perilakunya kayak anak-anak pakai obat gitu. Oh, saya juga baru tahu ini kan memang dia. Kalau yang untuk sehari-hari memang udah nggak pernah ini lagi. Memang dia posnya ya udah di situ. Malam juga udah tidur aja di sini. Sampai pernah kan kejadian penghuni kosnya dia hilang duitnya. Penghuni kos. Ada kan kos-kosan di situ dia. Jadi Oh, kamarnya dia tuh berdempatan sama ini yang ada di kos itu Yang di di belakang. atas. Di atas ya. Itu tukang koran kalau nggak salah itu. Dia pernah cerita masalah. Cuman kita nggak tahu buktiin ya, nggak bisa ini ya, Iya benar. nggak bisa buktiin. Jadi nah si Yoga, kan anaknya namanya Yoga ya Pak ya? Oga, Oga. Oga. Nah, ada juga dibilang Hasbi. yang komentar itu Hasbi. Iya, itu nama Islamnya kali mungkin ya, Pak. Mungkin ya. Oga sih nama aslinya sih Oga. Kelakuannya dia ketika pulang di rumah itu Pak, dia suka ingin bapaknya sih kayak keras atau gimana gitu. Kalau pulang sih udah nggak kelihatan ya, saya belum ini aja. Ya, ini kan mungkin dari mas-mas aja yang sama ini kan ketahuan itu dia melakukan ini. Melakukan tindakan yang kurang inilah ya, pantas. Awal pertama itu memang dari itu kan di situ ada rumah Bu RT 2 ya di situ. Iya. Nah itu awalnya bapaknya ini minta tolong ke Bu RT 2, sudah segala macam proses untuk diangkut itu sudah. Terus akhirnya koordinasi sama saya si RT 2 itu, ya udah angkut aja daripada meresahkan bapaknya kan. Ya wes ya kan. Akhirnya gak lama diangkut lagi, dibawa pulang lagi, ya cuma kan. Soalnya gini Pak, kalau informasi dari kayak misalkan ada orang yang mengalami depresi atau ODGJ gitu ya Pak. Kalau misalkan udah dievakuasi dibawa berobat tapi obatnya nggak diminum, Gak dikonsumsi. balik lagi. Iya. Gitu. Ya ini pengalaman ini kan jadi. Iya benar. Pengalaman ini. Ya wis gimana lagi, mau kalau misalnya mau diangkut lagi tapi kan perlu persetujuan dari ini kan orang tuanya juga. Kalau orang tuanya ini Minimal pihak keluarga Pak. nah tapi kalau pihak keluarga memang udah ini kan Iya. menyatakan ya udah silakan gitu. Dia mungkin lebih senang karena kan memang sangat ini kan apa meresahkan di pihaknya sih. Tapi kalau sama orang lain dia nggak berani. Iya, mau orang lain nggak berani. Iya, nggak berani. Nggak berani dia sama orang lain. Cuma katanya ada beberapa kali Pak kayak dari teman-teman ojol nih. Misalnya melihat bapaknya lagi dikasarin, dia pasti udah bantu ngebukulin gitu. Itu. Cuma kan paling kalau saya Pak, pikiran saya kan mendingan kita evakuasi biar nggak terjadi hal seperti itu. Maksudnya kasihan juga kan kalau dipukulin mulu kan. Betul. Itu. Cuman kalau misalnya benar dari maksud dari Mas itu kalau mau evakuasi ya kan, Iya. nah kan kembali lagi ke orang tuanya lagi. Betul. Paling juga kalau misalkan kita evakuasi, syukur-syukur alhamdulillah dia bisa sembuh, kita bisa bukain usaha apa gitu kan, dagang biar bantu Ya, orang, gitu. misalnya untuk ini kan apa supaya tidak terjadi begitu lagi. Gitu. Iya. Gitu, Pak. Masa kan sifatnya kan sementara Pak RT. Terima kasih banget kalau misalnya maksud dari Mas seperti itu sih. Ya, Emang maksud kita seperti itu Pak dari awal. Jadi jangan sampai terjadi ini lagi gitu. Soalnya saya kaget Pak. Jadi cerita kemarin ada penonton datang Pak. Kan saya belum datang nih, dia udah ada di warkop gitu kan. Nah tadi ada anak bang, anak muda pakai baju merah ngomong katanya lu kalau mau ngebantu nggak usah divideoin. Maksud saya Langsung aja. iya katanya langsung aja gitu. Maksud saya gini Pak, tanpa gue videoin lu nggak mungkin tahu pasti, ya kan Pak? Iya. Dan nggak mungkin juga orang ini bakal ada yang ngebantu. Karena kan biar gimana pun saya sebagai jembatan buat menginformasikan bahwa ada orang tua yang dilakukan seperti ini nih sama anaknya nih, kan itu ya Mbak. Benar. Yang mau jadi edukasi kan. Iya. Kalau misalkan dia minta saya nggak usah videoin, ya udah kalau memang dia mau bantu seluruhnya nggak apa-apa, gitu kan. Iya. Kalau saya angkat tangan, gitu. Ya kalau misalnya mau dievakuasi selama dari keluarganya udah memberikan sign untuk bisa dievakuasi ya udah, nggak usah sama Melalui bapaknya lagi. daripada nanti Dijemput. video lagi gitu lagi. Saya sih pengennya gini loh Pak. Kita ada surat keterangan dari Pak RT bahwa Pak RT juga Boleh nggak apa-apa bisa. Cari surat apa yang perlu diperlukan. Kalau nggak salah dulu ada itu ya. Waktu itu masih disimpan sama bapaknya juga kalau nggak salah itu. paling Itu kan ke di sos mana itu yang di Duren Sawit. Duren Sawit ya. Paling surat permohonan kali ya, Iya, atau gimana iya ya? permohonan. Boleh bisa. Misalnya surat pengantar lah ya. Pengantar begitu. Terus kita minta tanda tangan dari anaknya, mungkin kan, atau dari nantinya dia. Surat pernyataan gitu ya. Ya, Iya, bahwa betul, pelaku Pak. udah mengetahui, jadi kita tinggal mau eksekusi dia di mana, evakuasi dia.
misalkan lagi ada di lampu merah kah atau di mana? Iya, Iya. langsung tinggal diangkut. Iya. Iya. Yang intinya memang kita rencana kalau evakuasi dia nggak depan bapaknya Pak, karena menjaga Iya. perasaan Tapi dan kalau pikiran. bisa sama tim sosnya. Iya, benar. betul. Iya. Takutnya kalau sampean yang ini. Enggak, evakuasi. ini kita Wah, ini orang mana ya? sama tim Dinsos Pak. Kemarin tim Dinsos udah datang. Oh gitu. Heeh. Iya, memang udah jadi catatan kan di sana. gitu Iya. kan. Hmm. Udah jadi catatan, apalagi dengan tambahan laporan begini kan, jadi memang Masalahnya yang nonton udah banyak Pak. Iya. Responnya pun Responnya bagus. yang saya takutin Pak, semakin saya banyak bikin video di situ, terus orang makin gendek ngeliat dia kan, takutnya ada yang datang nih, tahu lokasinya, ketemu anak kita tahu di bak kan gitu. Gitu. Ya. Iya, betul. Kasihan Pak gitu loh. orang lagi jadi kesel kan ya. Iya. Benar. Kita tuh di sini kita bantu. Kalau orang tahu takutnya gebu-gebu kita nggak tahu gitu loh. Kita mau menyelamatkan gitu loh Iya, iya, anak iya, yang iya. ini Heeh. gitu. Ya sudah, kalau misalnya yang diperlukan surat pengantar nanti saya siapin Iya. surat pengantar. Kapan mau diambilnya nanti sih. Minta nomor bapaknya ya Pak. Oh boleh, dicatat aja. 0817. Apa ya Pak? Biar Bang Ali aja nanti yang Kalau kita nomor PRT kita sensor sensor. Iya, kita sensor. Masalah nomor itu Nggak apa-apa nggak sih. boleh. Di video nggak boleh. 08 berapa? 0817. PRT siapa Pak? Pak RT Erlansah. RT 1 ya. RT Erlansah RT 1 RW8. RT 01. Oke. Ini bikin gini udah lama, Pak. Sudah Pak. Udah lama ya. Tapi Ini, emang ini kan yang waktu Bapak kalau misalkan tahu kisahnya Tiko itu, Bu Eni yang di Jawa Timur Jalan PLN. oh, Ini dia Pak. Juga. Bukan di awal Mas. si itu yang apa? Tiko. Yang, Heeh. Ini dia yang viralin juga apa gitu. sama. Ini pun sama. ini keangkat ya jadi. Jadi keangkat jadinya Pak. Tapi di wilayah Jakarta Timur aja gimana? Enggak. Saya Banyak, dari, Bang. dari waktu ngangkat kisah di rumah Tiko kita lari ke Majalengka waktu itu Pak. Oh, loncat ke sana. Ya, di Majalengka tuh ada 2 objek yang kita bantu. Kayak Pak Suhadi Heeh. yang lumpuh, Iya. kita ajak berobat terus lumayan renovasi. Terus Pak Agus, dia itu sebatang kara, tinggalnya di pinggiran rumah kosong itu Pak. Oh, gitu. Kita sewain kontrakan 1 tahun full sama usaha gitu. Hmm. Baru lari ke sini Bu Suliwati, Hmm. Pak Wayan lagi yang dokter Wayan di Kerawang. Oh, iya iya. Keterwaya. Udah banyak juga ya ini. Banyak Pak. Iya. Jadi mulai kapan? Mulai tahun setelah pandemi apa sebelum Sebelum pandemi. pandemi ya udah mulai ini. Sebelum Ya? pandemi saya Bikin- kontennya bikin ini ya. konten horor Pak. Kita awal itu Pak semua nih konten misteri Pak. Masukin apa bangunan-bangunan yang kosong untuk Bengkalai. gitu. Iya. Awalnya. Tapi mungkin ininya minatnya kurang jadi. Ya, Kemarin orang yang bisa ini ya. dari ini sih Pak, dari kisahnya si Tiko ini kemarin tuh. Jadi kan niatnya kita mau mengeksplor. Oh, rumah yang itu ya. Ternyata ada ibu-ibu yang tinggal di situ. Ternyata masih ada orang penghuninya. Ya, mau nggak mau respon penonton Bang, Akhirnya tolong terus, dibantu. oh. Ya udah. Akhirnya saya juga resign juga dari kerjaan Pak. Oh gitu ya. Fokus ini untuk ngebantuin orang lah. Oh, sempat kerja juga. Saya kerja Gara-gara- di ini Pak, PGN. Oh, gas tuh. Iya, gas negara, cuma saya bagian office boy. Loh, tapi kan itu masuk apa? Outsourcing apa ini? Outsourcing. Oh, outsourcingnya ya. Cuma udah 5 tahun kan saya di sana. Gaji Gitu. juga lumayan, tapi ya udahlah. Lebih enak ini. Ini maksudnya kan. Maksudnya ini freelance jadi kan. Freelance, iya. Nggak Bermanfaat lagi, Pak, bagi dan juga nggak orang terikat lain. kan. Iya. Nggak terikat. Saya juga segi sosialnya juga dapat gitu kan. Lebih banyak inilah kenal-kenal sama orang ya. Bener. Bahwasanya semakin Semakin luas. Satu rohim jadi lebih ini Bang. Iya, udah mungkin bisa diteruskan untuk ininya Mungkin misinya. besok lagi paling balik lagi sini ya Pak. Boleh silakan jam berapa? Gimana? Mungkin siang-siang Nah, boleh. mendingan dari RT-nya aja enaknya biasa jam berapa. Iya. Kita Saya kita jam kalau besok kan minggu ya. Iya. Kebetulan kan saya lagi kurang fit juga. Iya, Jadi iya. di rumah masih ada juga. Paling- Hubungin aja nanti jam berapa mau ini. ya, paling nanti saya ini apa ya? Heeh, Saya BA. kontak. Heeh. Paling nanti Nanti saya siapin itunya surat pengantarnya Nah, bagaimana untuk tanda konsepnya. tangan anak kemaininya ya kita nggak ada nih takutnya Iya, mungkin kita nggak bisa mewakili. Nggak bisa Mungkin dari wakili. Bapak yang bisa. Boleh nanti saya men. ada kan kakaknya. Nah, Bang. takutnya- Ya kan ini si Oga ini kan bukan anak kandung ya. Iya, Iya, betul. betul. Jadi memang dia si kakak ininya kan yang bukan kakak kandung ini udah nggak mau lagi menerima dia gitu. Nah itu soalnya ya mau gimana pun bahasa kasarnya gini Pak, lu anak
bukan anak kandung gitu ya Pak, Pak kata ya. Lu bukan anak kandung udah diurusin sampai besar tapi lu malah begitu sama orang tua gua kan gitu Betul, pasti. Iya, bukan nama bantu. Iya. Paling gitu aja Pak. Misalkan surat pengantar udah selesai paling minta Surat tolong pengantar, ya. minta tanda tangan Iya. buat Iya. keterangan pengetahuan gitu ya. Boleh Dari siap. keluarga. Jadi kita tinggal ini aja Iya, informasi. tinggal informasi ke Coba nanti Dinsos. saya koordinasi juga sama RT 2 mungkin punya kopinya atau gimana Iya, jadi Iya, siap. bisa kita ini kan Yaudah. koordinasikan lagi soal dokumennya itu. Sebelumnya terima kasih Pak sebelumnya Pak ya. Sama-sama, iya. Mungkin segitu aja Pak, Bapak Boleh. istirahat lagi sakit. Amin. Iya, doain teman-teman buat PRT-nya cepat sembuh, cepat Juga sehat demi lagi. ini juga kan. Iya. Teman-teman jangan lupa doain Pak RT biar cepat sembuh. Amin. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Iya. PRT-nya Pamit ya, baik, Pak. mau Siap, membantu monggo. dan Saya nggak bisa ngasih apa-apa. doain buat teman-teman, buat PRT-nya doain supaya cepat sehat lagi teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Oke teman-teman, gue balik. Saatnya gue mau pulang sekarang, ya kan? Karena udah malam juga. Besok nanti kita bakal kesini lagi. Oke, kalau gitu, let's go.